Saudaraku jamaah kaum muslimin dan muslimat asifah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita ngaji lagi dan ngaji lagi dan ngaji lagi. Mudah-mudahan tidak bosan, ya, karena sisa-sisa umur yang kita miliki ini kita usahakan betul-betul detik demi detik, saat demi saat itu benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala, bernilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada satupun saat yang tersia-sia. Karena kita sudah sadar bahwa kita sudah menyia-nyiakan waktu yang sudah lama ini. Ya, sudah menyia-nyiakan waktu yang sudah lama ini. Saya pada kesempatan yang singkat ini akan sampaikan ini kan ngisi kultumnya ya ini masih kultumnya ngisi, jadi nanti baru kita isi tafsirnya ini. Saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang diterima, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menghasilkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, baru nanti kita masuk kepada rukunnya, ya. Jadi syarat-syaratnya dulu. Kalau di dalam sholat itu ada syarat-syaratnya, artinya sebelum sholat itu yang harus kita perbuat itu apa saja, kemudian baru rukunnya, di saat sholat itu apa yang tidak boleh ditinggalkan, kemudian ada sunnah-sunnahnya. Ya. Demikian juga tentang tauhid ini, ya, ada namanya syarat-syarat. Yang pokok adalah la ilaha illallah. Kalau kita sudah berla ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ya, kemudian kita berpegang teguh seperti yang disebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 itu, ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah Rabbu, yaitu la ilaha illallah ini, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, ya, tetap pendiriannya, tidak bergeming dari la ilaha illallah. Ya, maka dari itu innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka di saat akan meninggal dunia, ya, akan mati didatangi malaikat, ya, sambil mengatakan malaikat itu Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Maka perasaan aman, tentram, dingin, ya, terus merasuk ke dalam dirinya orang-orang yang senantiasa berla ilaha illallah. Nah, sekarang yang kita akan sampaikan adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang diterima, ya, pengakuannya. Kenapa? Sebenarnya la ilaha illallah itu mudah diucapkan. Jadi sahabat, ya, Nabi mudah. Orang musyrik Mekah pun tidak ada kesulitan. La ilaha illallah itu bahasa Arab, lidahnya dengan lidah Arab, ya, tidak ada yang sulit. Tapi kenapa Rasulullah harus diperangi oleh mereka selama 13 tahun tatkala menyampaikan dakwah la ilaha illallah? Dan kenapa kita dibenci orang-orang banyak? Karena la ilaha illallah. Nah, inilah, ya, syarat-syaratnya. Yang pertama, ya, syarat pertama adalah al-ilmu. Ya. Orang mengucapkan atau orang yang bersyahadat la ilaha illallah, ya, ucapan la ilaha illallah disertai dengan ilmu, ya, yaitu mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Ya. Allah berfirman, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang hak, ya, illallah kecuali Allah. Ya. Jadi bukan tidak ada sesembahan kecuali Allah, tapi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena kalau tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka yang disembah semua itu jadinya jadi Allah. Gitu, ya. Jika di dalam surat Az-Zukhruf itu ila man syaida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi, bersyahadat, ya, dengan sebenarnya dan mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Yang dimaksud di sini adalah mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah. Sedangkan maksud dari sedang merasa orang yang mengetahui, orang-orang mengetahui adalah mengetahui dengan hati mereka tentang apa yang diucapkan dengan lisan. Jadi la ilaha illallah itu apa sih sebenarnya? Kita yakin benar-benar, ya, mengetahui bahwa ilah itu hanya Allah.
Kita tidak boleh bersandar, tidak boleh setelah kita tahu bahwa hanya Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang melindungi kita, Allah kalau kita sakit Allah yang menyembuhkan dan seterusnya. Yang itu Allah. Yang kedua syaratnya adalah ya, dan Rasulullah juga saya ingatkan dalam sebuah hadis yang sahih ya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, nah ini karena itu man mata wa huwa ya'lamu. Barang siapa meninggal dunia dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya la ilaha itu illallah. Jadi yang tidak ada yang diibadai dengan hak kecuali Allah. Dakhala jannah. Mengetahui. Ya. Itu syarat. Tapi ini syaratnya harus masuk kepada rukunnya nanti. Harus diucapkan. Tidak boleh hanya sekedar diingat saja. Diketahui saja. Yang kedua syaratnya adalah al-yakin, ya, meyakini, yaitu yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah yang sudah kita ketahui makna kandungannya, itu tidak boleh ragu-ragu lagi. Kemudian jangan sampai nanti ditawari jadi orang Nasrani, kemudian diberi jabatan, diberi uang banyak, ditinggalkan apa yang diyakini. Ya. Ada seorang pendeta yang dulu asalnya mubalek, asalnya orang yang pintar Quran jadi pendeta, kemudian menjelek-jelekkan Islam kayak begitu tuh. Padahal dia sebenarnya meyakini itu yang berbahaya. Ya. Jadi tidak hanya musyrik, kafir, munafiknya semua itu masuk terserap di dalam dirinya. Ya. Dan kalau sudah meyakini, berarti tidak boleh ragu. Jadi la ilaha illallah yang sudah diucapkan tidak boleh ragu. Kata Allah di dalam surat Hujurat, ya surat Hujurat itu surat nomor 49 ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu, imannya sudah mantap, ya. Imannya sudah tingkat yakin, ya. Tidak lagi ada keraguan. Tsumma lam yartabu. Apa wujudnya kalau mereka tidak ragu-ragu itu ditindaklanjuti wajahadu bi amwalihim, mau berjihad dengan harta mereka. Jadi kalau kita sudah beriman bahwa Allah benar, ya, ngaji di jihad. Kita keluarkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah nggak menuntut loh. Banyak, sebagian saja. Wa mimma razaqna hum yunfiqun. Itu saja. Ya. Hanya setan, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan. Jadi begitu infak dihalangi. Padahal iman yang sebenarnya menurut surat Al-Hujurat ayat 15 itu, iman kepada Allah dan Rasulnya, tentu malam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu lagi, wajahatu, dilanjuti dia mampu berjihad bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka fisabilillah di jalan Allah dalam rangka menegakkan Allah. Ulaika mereka itulah humus shadiqun, orang yang benar pengakuan imannya. Ya. Bahkan Rasulullah dalam salah satunya bersabda begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah. Ini Rasulullah. Wa ani dan sesungguhnya aku, ya, syahadatnya Nabi ini. Wa ani dan sesungguhnya aku, Rasulullah utusan Allah. Ya la yalqallahu bihima. Abdun, tidaklah, ya, seseorang itu bertemu kepada Allah, ya, dengan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi di dalam hadis aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, ya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku ini Muhammad ini adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu, ya. Ghairu sakin, tidak ada ragu-ragu bihima tentang keduanya la ilaha illallah itu illa dakhala jannah, kecuali masuk surga. Jadi Nabi menjelaskan bahwa siapa saja
yang mati dengan bersyahadat gitulah ya. Tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, maka tidak ada ragu-ragu maksudnya, maka dia pasti masuk surga. Tapi kalau masih ragu-ragu, persyaratannya dihilangkan ini. Ya, sabda lagi, suatu saat Rasulullah itu hilang dari para sahabat. Maka dari itu Abu Hurairah mencari ini ya. Mencari di mana ya Rasulullah itu ada. Tiba-tiba ditemukan dalam satu kebun, kemudian dia berbicara ngomong-ngomong sama Nabi. Setelah itu Nabi memerintahkan kepada Abu Hurairah supaya keluar ya. Idhaba, idhab, keluarlah bina liya dengan membawa sandalku ini. Hatta ini kedua sandalku itu. Famanlah kita, barang siapa yang engkau temui miwara ihada di belakang itu, setelah itu al-khayti yashhadu alla ilaha illallah, di luar kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, mustaqinan dan penuh dengan keyakinan biha dengan kalimat itu, qul bau di dalam hatinya babasiru maka berilah kabar gembira bil jannah dengan surga. Jadi Rasulullah itu ketemu Abu Hurairah, kemudian setelah ngomong-ngomong karena harus khawatir bahwa Rasulullah tidak ada masalah, kemudian disuruh keluar membawa sandal, ya, sandalnya Nabi, supaya bukti bahwa apa yang diucapkan Abu Hurairah itu adalah amanah dari Nabi. Ya. Jadi Abu Hurairah disuruh mengatakan siapa saja yang kamu ditemui di luar kebun ini, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, maka disebutkan beri kabar gembira mereka bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Jadi la ilaha illallah itu betul-betul mengagetkan seorang yang masuk ke dalam surga. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ya syarat yang ketiga ikhlas. Yang ketiga ikhlas, ya, yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik. Yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua dan 3, itu ujung-ujungnya saja yang diambil ini, ujung dan pangkalnya, ayat 2 dan 3, fa'budullaha mukhlishina laudin. Ya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Allah ketahuilah, lillahi dinul khalis, hanya ya, kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ya, agama yang bersih dari syirik hanya agama dari Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi ikhlas semata-mata karena mengharap keridhaan Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun. Ya. Di dalam surat At-Tabayyinah ayat 5 sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina laddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali ya, untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jadi yang syarat ketiga itu adalah ikhlas. Jadi tidak ada muatan yang lain. Karena kalau sudah ada muatan lain namanya tidak ikhlas ya. Dalam satu hadis yang sangat menggembirakan para sahabat, as'adan nasi bisafaati, orang-orang yang paling berbahagia nanti dengan mendapat syafaat dariku yaumal kiamah, di hari kiamat itu, mangqala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsi, yang murni, ya, ikhlas dari hati dan dari jiwanya. Jadi siapa saja besok itu, kalau kita sekarang di dunia itu ikhlas mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Syafaat Nabi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yang paling luar biasa ini adalah ya syafaat Nabi, orang sudah masuk surga diberi syafaat sama Nabi. Syafaatnya apa? Ditingkatkan derajatnya di surga. Ya, karena amal-amalan yang dikerjakan, kemudian itu banyak baca selawat kepada Nabi, kemudian dan seterusnya, mengikuti sunnah-sunnah dengan sangat sempurnanya, maka derajatnya tidak sama dengan orang yang sekedar ibadah kepada Nabi.
kepada Allah, ya. Tidak sama dengan orang yang ibadah kepada Allah secara biasa ini. Nah, itulah yang disebutkan oleh hadis ini, yang paling berbahagia, ya. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hati dan jiwanya, ya. Ya. Jadi syafaat yang kedua. Syafaat yang kedua adalah syafaatnya Nabi terhadap orang-orang yang mestinya belum bisa masuk surga karena amalnya belum memenuhi syarat masuk surga, tetapi juga tidak bisa dimasukkan neraka karena amal keburukannya juga belum memenuhi syarat harus masuk neraka. Artinya amal baik dan amal buruknya adalah sama, imbang. Oleh karena itulah mereka berada nanti di Al-A'raf, di tengah-tengah, ya, antara surga dan neraka. Kalau melihat surga dia sangat mengharapkan masuk surga, kalau melihat neraka dia sangat mengharapkan masuk terhindar dari api neraka. Itu saya ingat di dalam surat Al-A'raf, surat berapa, Pak? 7. Surat 7, ya. Itu ayatnya ayat yang ke-40, ya. 46 ya, Pak, ya. 40 berapa itu? Surat Al-A'raf, ya, surat yang sebentar, ya. Baru surat nomor 9. Surat nomor 7, ayatnya 46. 46. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya, Ustaz. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada batas. Dan di atas Al-A'raf, maksudnya tempat yang tertinggi di antara surga dan neraka. Itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum. Maksudnya mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu. Mereka belum lagi memasukinya, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Itu juga tersiksa loh, ya. Melihat temannya yang lain. Jadi misalnya dari grup Asipatu ada yang masuk surga, tapi ada yang belum masuk surga, tapi tidak masuk neraka. Ya, mereka melihat teman-temannya sudah sama senang-senang makan, minum, dan macam-macam lah pokoknya kesenangan. Mereka pun salamun alaikum, selamat kalian sudah masuk ke dalam surga. Saya belum bisa, masih menunggu ini. Nah, ini orang-orang seperti itu ada yang mendapat syafaat Nabi kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya. Kemudian ayat yang 47 biar agak lengkap Pak Tomo. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang zalim itu. Orang zalim itu orang syirik, orang munafik, orang kafir, orang fasik gitu, ya. Jadi tak kalau melihat ke surga, kepingin masuk surga, kepingin melihat neraka, lihat mereka direbus, dipotong-potong, dihancurkan oleh Allah, dibakar dan lain-lainnya. Dia berdoa, qalu rabbana la taj'alna, jangan kami masukkan atau jadikan kami ma'al qaumaz zalimin, bersama dengan orang yang zalim itu. Nah, orang-orang yang seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi memberi syafaat. Jadi syafaat itu biiznillah, dengan izin Allah, bukan Nabi seenaknya sendiri, tidak, ya. Nabi mengerjakan sesuatu itu karena Allah. Kemudian syafaat yang kedua adalah orang yang mau dijerumuskan di dalam neraka karena memang layak masuk ke dalam neraka. Dengan amalan tertentu, mungkin apa, baca sholawat, sering baca sholawat, atau sering sedekah, sering infak. Yang orang-orang seperti itu mendapat keistimewaan, maka tidak jadi dia masuk neraka, dia tidak jadi masuk ke dalamnya, dan dia pindah langsung masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang keempat, ya, orang yang sudah masuk neraka, ya, sudah yang masuk neraka, maka diringankan. Kemudian setelah itu dimohonkan kepada Allah supaya dikeluarkan setelah mereka berada di neraka sekedar untuk menjalankan dosa yang sudah dirasakan. Diminta dimasukkan ke dalam surga. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang sudah dibakar sekian tahun, maka karena dia pernah
mendengar suara Nabi, mengucapkan sholawat mungkin 1 kali, bersyahadat 1 kali barangkali dalam hidupnya ini, maka di dalam mendapat syafaat itu juga akan dikeluarkan dari neraka. Maka dari itulah ya jamaah yang berbahagia, la ilaha illallah jangan sampai terkotori oleh syirik. Karena la ilaha illallah yang murni, ya, tidak ada kotoran syiriknya, maka mereka dijamin keamanannya. Ya, tidak mungkin masuk neraka, tidak mungkin kena dijemur matahari yang panas terik, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia terjatuh tatkala lewat sirat, tidak mungkin. Ya, karena ulaika lahumul amnu, mereka itu dijamin aman, wa muhtadun, dan di dunia itu mendapat petunjuk dari Allah. Yang keempat syaratnya adalah jujur. Ya. Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan jujur disertai dengan pembenaran hatinya. Jadi kalau saya sudah la ilaha illallah, ya memang hatinya juga la ilaha illallah. Maka kalau saya perhatikan orang-orang mu'alaf itu masuk Islam itu lewat tauhid, Pak. Keyakinan kepada Allah. Ya. Ya seperti para sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam mengikuti Nabi lewat tauhid dulu. Maka kuat sekali ya pegangannya. Sampai-sampai Bilal bin Rabah itu diseret ke padang pasir yang panas. Kemudian ditindih batu besar di dalam dadanya. Dia disuruh murtad. Dia tidak mau. Tetap ahad. Hanya Allah satu. Itu kuatnya. Ya. Karena apa? Masuk agamanya lewat tauhid. Kalau masuk agamanya lewat fikih, gegeran terus. Ya, karena fikih itu memang, karena fikih itu artinya paham, satu sama lain yang berbeda paham, biasanya saling menyalahkan. Nah, oleh karena itulah, barang siapa lisannya mengucapkan, ya, la ilaha illallah, disertai dengan hatinya, itu laku. Kalau namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Ya. Tapi kalau orang yang tidak mau mengucapkan, ya, dia meyakini tapi tidak mau mengucapkan, ya seperti Abu Thalib, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jadi la ilaha illallah diucapkan, diyakini di dalam hatinya, nanti wujud dalam perbuatan keseharian, itu adalah dipraktekkan tentang la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Monggo Pak Tomo. Monggo Pak Tomo. Iya Ustaz, kemudian Ustaz. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ya. Baiklah ya. Nanti kita lanjut pada termin berikutnya. Sekarang sudah 6.32. Baik, monggo Pak Azwar ya, silakan ini untuk dibuka. Oh iya. Pertama, monggo. Ya, baik Pak Ustadz. Recording stopped. Ternyata tadi Kultum menggantikan Pak Haji Alwi ya Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian. Recording in progress. Baru saja kita dengarkan pembukaan tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Berandes ke Haji Soekardi. Nah, sekarang kita lanjut ke kajian utama, yaitu dengan tema melanjutkan tafsir surah 59 ayat 1 sampai 5, dan yang insyaallah nanti akan dibacakan oleh Ibu Hajah Ari Agustini. Kemudian untuk membantu tafsir atau fikih sunnah nanti dibantu oleh Bapak Haji Sutomo. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita menginjak ke acara inti untuk mendengarkan paparan tausiah pagi ini, yaitu pada Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi. Waktu disilakan. Monggo Pak Ustadz. Masih tutup Pak Ustadz. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang berbahagia, tadi sudah kita mulai yang pertama tadi, maka dari sini langsung aja kita awali dengan membaca surat Al-Hasr ayat 1 sampai ayat yang ke-5 oleh Ibu Ari, ya. Monggo Bu, silakan. Ustaz, matur nuwun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min lil kitabi min diyarihim li awwal hashr. Ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi'aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqqillah fa inna Allaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala
أصولها وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan-tangan orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah. Dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ari. Luar biasa sekali. Bacanya sudah lain dengan dulu tatkala ketemu. Sekarang sudah menuju kesempurnaan bacanya. Ya, mudah-mudahan ya, dengan terus-menerus jangan merasa sempurna. Karena merasa sempurna itu tidak akan menguntungkan diri kita. Terus belajar, terus belajar. Ya. Siap, Ustaz, insyaallah. Al-Quran ini semakin kita tekuni. Kalau kita kepingin pinter baca Al-Quran diberi oleh Allah pinter baca Al-Quran. Kalau kepingin pinter menafsiri, mengartikan, menerangkan, ya diberi. Pokoknya tergantung apa yang kita inginkan. Ya, Al-Quran ini akan membimbing manusia dan sempurna. Agama Islam itu agama yang paling mudah dilaksanakan. Ya, tidak ribet gitulah ya. Mungkin orang Nasrani ribet mengatakan bahwa Islam tuh sholatnya 5 kali satu hari, bolak-balik wudhu setiap kali ini dan seterusnya. Tapi sebenarnya semua itu demi memang kebutuhan kita senantiasa bersih. Bahkan Nabi menggambarkan sholat 5 waktu itu seperti orang yang senantiasa mandi. Ya. 1 hari 5 kali, kalau di depan pintu rumahnya ada sungai yang sangat deras airnya dan bersih lagi. Dia mandi. Apakah ada kotoran di dalam dirinya? Sahabat mengatakan tidak ada, begitulah sholat 5 waktu. Maka jadi orang Islam itu beruntunglah. Ya. Orang yang jadi mu'alaf itu Masya Allah. Kenapa saya dulu tidak jadi orang Islam sejak kecil ya? Setelah tahu itu sampai diusir orang tuanya, sampai sama dimasukkan ke dalam gudang, dikunci, tetap aja tidak mau kembali kepada agama yang lama. Karena sudah menemukan cahaya di dalam kegelapan ini. Ya. Dan memang Islam atau petunjuk itu luar biasa sekali. Dan itulah tandanya orang yang mendapat petunjuk dari Allah,
ya seperti disebutkan di dalam surat nomor 6 ayat 125 itu. Orang yang diberikan oleh Allah cahaya masuk dalam dadanya Islam gampang. Tapi kalau mereka itu disesatkan, hatinya tambah sesat. Monggo Pak Tama dibaca sebentar aja itu surat nomor 6 ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Iya, terus. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, maaf. Ya, tidaknya jangan dihilangkan Pak, nanti. Tidaknya dihilangkan jadi masalah. Baiklah, alhamdulillah kayak begitu. Allah Ta'ala memberikan siapa saja. Kalau saya melihat ustadz-ustadz yang asalnya, Ustadz Felix itu asalnya begitu menentang Islam. Ustadz Kainama yang begitu asalnya benci sekali sampai kepingin selalu sumbernya, ya sampai dibukakan oleh Allah kebenaran. Dia karena tidak sombong, hidayah masuk. Yang sombong tetap saja hidayah tidak masuk. Karena kalau sudah sombong itu sudah susah, Pak. Ya, hidayah tidak akan bisa masuk. Sudah tahu dia sudah belajar Islamologi, sudah ngerti Islam, ya ini. Tapi yang dicari apa? Kelemahannya. Sudah ada tamannya yang bagus-bagus, dicari gotnya, dicari tempat pembuangan sampahnya dan lain-lainnya itu. Ya akhirnya dia tidak mendapatkan kedamaian, tapi sebaliknya. Monggo Pak Tomo dibaca dulu surat Al-Hasyr, muqaddimahnya dulu aja Pak, monggo. Surat Al-Hasyr atau pengusiran. Muqaddimah. Surat Al-Hasyr terdiri dari 24 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Bayyinah. Dinamai surat ini Al-Hasyr atau pengusiran, diambil dari perkataan Al-Hasyr yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadir, yang berdiam di sekitar kota Madinah. Terus pokok-pokok? Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan. Apa yang berada di langit dan yang di bumi, semuanya bertasbih memuji Allah. Allah pasti mengalahkan musuhnya dan musuh-musuh Rasulnya. Allah mempunyai Al-Ma'ul Husna, keagungan, Al-Quran, dan ketinggian martabatnya. Hukum-hukumnya, cara pembagian harta fai'i, perintah bertakwa, dan menyiapkan diri untuk kehidupan ukhrawi. Yang ketiga, lain-lain, beberapa sifat orang munafik dan orang-orang ahli kitab yang tercela. Peringatan-peringatan untuk kaum muslimin. Ya, jadi surat Al-Hasyr ini surat yang diturunkan oleh Allah menceritakan ya orang-orang Yahudi itu jelek sekali perilakunya. Tatkala Rasulullah sampai dari Mekah ke Madinah itu hijrah, karena di situ sudah ada orang ahli kitab, yaitu ada Bani Nadir, ada Bani Kaunika, ada Bani Quraidah, ya ada tiga Bani yang besar-besar di situ. Orang Yahudi itu mereka itu selama 300 tahun senantiasa berperang terus saja, ya kadang menang ini, kadang kalah ini, kadang dan seterusnya. Nah, tatkala Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mengikat perdamaian, ya, mengikat perjanjian damai. Tidak ada saling berperang, tidak ada saling ini. Dan kalau satu suku kemudian diperangi oleh suku lain, di perjanjian saling membantu dan saling menolong. Tapi apa yang terjadi di saat pertama perang Badar itu berlangsung, maka orang-orang Yahudi itu sudah mulai benar, ya. Ini yang
disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa inilah nabi yang terakhir karena sifat-sifatnya sudah jelas saja dimenangkan dalam perang, ya. Maka dia sudah mau mengikuti apa yang ada disabdakan oleh Nabi, menjadi pengikutnya karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh mereka, ya. Ya seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat yang ke-89 barangkali Pak. Ya, surat Al-Baqarah surat nomor 1 ayat 89 itu. Mereka memang nunggu-nunggu ini, ya. Nunggu-nunggu datangnya orang nabi itu, ya, Quran yang diturunkan. Namun setelah yang ditunggu-tunggu datang, mereka menganggap, loh, ternyata kok bukan dari golongannya. Mereka tolak. Maka Pak Tama dibaca ayat yang ke-89. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Iya, ya. Jadi sudah ditunggu-tunggu awas ya, nanti kalau ada nabi akhir zaman saya akan menjadi pengikutnya, kamu semua dilibas nanti ya, karena akan dikalahkan semua. Tatkala pada saat itu Rasulullah sudah datang dari Mekah ke Madinah, ya, disambut oleh orang-orang Madinah, ahli kitab itu masih ada yang ragu-ragu apa benar bahwa ini adalah utusan Allah. Tapi Abdullah bin Salam sudah langsung mengenal bahwa ini ya itu yang ditunggu selama ini, ya. Maka dia langsung beriman kepada Nabi, menjadi pengikut Nabi, bahkan menjadi salah satu sahabat yang menjadi perawi hadis, ya. Ini Abdullah bin Salam ini. Sedangkan yang lain-lain masih ragu-ragu. Tatkala Rasulullah kemudian suatu saat menang dalam perang Badr, maka mereka menjadi tambah yakin. Oh iya, ini benar, ya. Betul-betul Nabi yang diutus di akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh mereka ini, ya. Falamma ja'ahum, ya. Tatkala datang kepada mereka kitabun sebuah kitab min indilai dari sisi Allah, yaitu Al-Quran, ya. Musaddiqan yang membenarkan lima ma'ahum terhadap kitab-kitab yang ada pada mereka, wa kanu, dan adalah mereka itu min qablu sebelumnya yastaftihuna, mereka senantiasa mengharap-harapkan, alaladzina kafaru, mengharap kemenangan atas orang-orang kafir itu kalau sudah datang Nabi itu. Falamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka ma'arafu yang sudah mereka kenal sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab mereka, kafaru bih, maka tiba-tiba dia mengingkarinya. Maka Allah mengatakan falaknatullah alal kafirin, mereka disebutkan laknat Allah akan menimpa kepada orang yang kafir. Memang susah, sudah tahu, ya, dikasih oleh Allah seperti itu, sebenarnya kesempatan emas bagi mereka itu beriman kepada Allah. Namun sombongnya kenapa? Karena dia itu merasa ahli kitab, sudah paling mengerti agama, paling bisa. Kok ini ada orang yang dianggap melebihi ilmu dia, wah ditolak saja. Ya, ini hati-hati, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain, padahal sebenarnya orang lain itulah jauh lebih baik daripada kita. Ya. Walama ma'arofu, ya, walama ja'akum ma'arofu, tatkala mereka datang kepada mereka, apa yang mereka kenal, kafarubih, mereka ingkar kepadanya. Baik, ya, kita lanjutkan. Nah, saya teruskan ceritanya tadi. Setelah yang dia meyakini bahwa Nabi yang benar karena memenangkan perang Badr 300 melawan 1000 dimenangkan oleh 300, mereka sudah hampir beriman. Tapi tiba-tiba perang yang kedua, perang Uhud. Di saat perang Uhud, loh, kok Nabi kalah, ya? Maka mereka menjadi ragu-ragu, ya, kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi ini, menjadi ragu-ragu. Maka salah seorang pendeta yang di sana yang dipercaya itu yang namanya Al-Ashraf, ya, saat sana sini disebutkan bahwa Ka'ab bin Ashraf, seorang pendeta yang dari kalangan Yahudi ini, mereka mendatangi kaum Quraisy, kaum kafir ini di Mekah, ya, memberitakan ini dan itu. Ditanya orang kafir, mana yang lebih baik, orang Muslim atau orang kami? Kamu lebih baik, ya. Karena apa? Karena dia ingin mendapat dukungan supaya bisa
memerangi Nabi, ya, karena Nabi sudah kalah perang sama orang-orang musyrik tatkala perang Uhud. Nah, setelah seperti itu ceritanya, ya, dan setelah itu akhirnya Rasulullah dikasih tahu malaikat Jibril, ya, bahwa salah seorang yang namanya Ka'ab bin Ashraf itu, mereka mendatangi orang-orang musyrik Mekah meminta bantuan untuk mengalahkan Nabi, dikasih tahu oleh malaikat Jibril, maka langsung Nabi memerintahkan salah satu sahabat yang menawarkan diri, ya Rasulullah, apakah saya penggal aja kepalanya orang itu? Ya sudah, terserah kamu. Ya sudah. Ya, beberapa hari kemudian kepalanya Al-Ashraf sudah datang kepada Nabi. Begitu mendengar kabar bahwa Al-Ashraf itu sudah dibunuh oleh orang-orang Muslim, ya, karena mereka itu mengingkari janji, mereka ketakutan orang-orang Yahudi. Ya. Karena ketakutan, karena nakalan, sudah perjanjian damai, dia akan menabuh genderang perang pada orang-orang mukmin karena mengetahui bahwa dia juga bisa dikalahkan oleh orang musyrik dalam perang Uhud. Ya. Maka dari itu bersatulah maunya orang-orang Yahudi, yaitu Bani Nadir, ya, dengan orang-orang musyrik Mekah sana. Namun belum itu terjadi, sudah dipenggal kepalanya, maka dia akan menjadi ketakutan. Ya, Rasulullah memerintahkan akhirnya dikepung bentengnya Bani Nadir itu, dikepung sama mereka ini. Ya, sama umat Islam dikepung, ya, mereka itu tidak berani keluar sama sekali. Dia pede sekali dengan benteng yang dimilikinya ini. Dia tidak mungkin ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalau dia berada di benteng-benteng yang kuat. Ya, kemudian dia bisa menyerang dari dalamnya ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, akhirnya mereka pun dikalahkan dan diusir dari Madinah, ya, ke Sam, ya, ada yang ke negeri Sam, ada yang ke negeri-negeri yang lain, ya, itu mereka akhirnya pindah, ya, dari negeri Madinah ini. Mereka tidak boleh membawa apa-apa, ya, kecuali yang bisa dibawa ini saja. Padahal mestinya kalau Allah itu betul-betul mau menghukum mereka, maka mereka akan dihukum dengan cara apa? Dibunuhlah semuanya karena mereka sudah mengkhianati Nabi. Tapi Allah Ta'ala nampaknya juga sifat Rahman Rahimnya masih, ya, memberi toleransi, mereka diusir saja. Jadi rumahnya ditinggal, semua harta kekayaannya ditinggal, yang boleh dibawa hanya yang bisa diangkut dengan unta itu saja. Ya, nanti kita bicarakan ini masalah ini, ya. Nah, kita membaca ayat dulu aja, ya. Baca ayat dulu, nanti kita sampaikan. Sabbaha lillahi, ya, telah bertasbih kepada Allah, ma'afis samawati, apa saja yang di langit, wa ma'afil ardi, dan apa saja yang di bumi bertasbih. Tasbihnya bagaimana? Tidak ada yang tahu. Seperti di dalam surat Al-Isra ayat 44, itu kan semuanya bertasbih, ya. Ya, surat Al-Isra ayat 44 itu bertasbih, ya. Bagaimana tasbihnya itu tidak ada yang tahu. Ya, monggo Pak dibaca, ya, surat Al-Isra ayat 44 itu. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Semua bertasbih, hanya kita nggak ngerti. Jadi ada orang yang mengemukan di gadok-gadoknya, yang misalkan sapi itu begitu, dia bilang Allah, dia berzikir kepada Allah, tasbih Allah. Kalau ada jagung kukuruyu gitu katanya, udhukuru. Ingatlah kepada itu cuma di gadok-gadoknya, tapi juga mungkin benar karena menurut ayat itu bahwa semua bertasbih memuji Allah tentang kebesaran, keagungan, kesuciannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mengerti tasbihnya. Suatu saat Rasulullah menunjukkan di dalam genggamannya itu segenggam batu kerikil itu. Ini sedang bertasbih, kata Nabi kita kepada sahabat ini. Tapi kamu tidak mengerti bagaimana tasbihnya batu-batu ini. Itulah, ya. Nabi kita kan memang Rasul utusan Allah, tentu diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala.
Wawal azizul hakim, dan dia maha perkasa dan maha bijaksana. Tidak ada yang bisa menentang Allah. Kalau mereka tidak mau taat patuh kepada Allah, ya dimasukkan neraka, pangkatnya apa, jabatannya apa, nggak peduli. Ya, Allah tidak bisa dikalahkan karena Al-Aziz maha perkasa, namun Al-Hakim bijaksana lagi. Ya, sekarang kadang-kadang orang itu maha perkasa, kekuasaannya hebat luar biasa, tapi nggak bijaksana. Kalau manusia itu ada bijaksana, tapi gak maha kuasa, gak kuasa, jadi tidak bisa juga berbuat seperti Allah. Allah kuasa dan bijaksana, mampu menolong siapa yang perlu ditolong. Ya. Nah, kemudian cerita di ayat yang kedua ini. Waladhi dialah Allah zat yang akhraja telah mengusir, telah mengeluarkan. Ya. Alladzina kafaru min ahlil kitabi, orang kafir dari golongan ahli kitab, maksudnya Bani Nazir yang tadi menyelisih daripada perjanjian damai. Mereka sudah perjanjian damai sama Nabi, kok menabuh gendang perang, dia mau meminta pertolongan orang-orang musyrik yang berada di Mekah melalui Ka'ab bin Al-Ashraf tadi. Ya. Maka akhirnya diusir nanti ini. Kita ceritanya, kita lihat dalam Al-Quran ini. Min al-kitabi, min diarihim, dari kampung mereka. Ya, dari Madinah maksudnya. Li awalil khasar, pada pengusiran yang pertama. Karena nanti ada pengusiran yang kedua, yaitu pengusiran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini. Ya, dari orang juga Yahudi diusir keluar ke negeri Syam dan seterusnya ini. Mazonantum, mereka tidak menyangka. Mazonantum, kalian tidak akan mungkin menyangka. Ya. Jadi orang-orang Islam itu tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa orang Yahudi Bani Nadir bisa diusir dari Madinah ini. Kenapa? Mereka sangat kuat, mereka ahli agama, mereka pendukungnya banyak. Ya. Maka orang mukmin itu masih sedikit. Ya. Maka dari itu orang mukmin itu menganggap bahwa nggak mungkin kita itu bisa mengusir mereka, itu tidak mungkin. Ya. Maka mereka tidak pernah menyangka, ya. Ayah ruju, mereka dapat mengusirnya, ya. Wadhannu, dan mereka menyangka, ya, mereka pun menyangka annahum, sesungguhnya mani'atuhum, dapat mencegah mereka husunuhum, benteng-benteng mereka. Karena bentengnya sangat kuat, berlapis-lapis, kemudian mungkin peralatan perangnya lebih canggih dibandingkan dengan orang-orang mukmin. Tapi karena Allah menghendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin. Maka itulah pertama kali disebutkan di dalam ayat 1 itu, di atas itu, wawal azizul hakim, dia maha perkasa. Jadi kalau Allah menghendaki mereka terusir dari Madinah, maka terusirlah mereka. Nih, ya. Annahum manitahum kusun, sesungguhnya benteng-benteng mereka yang tengah menghalangi mereka minallahi, dari siksa Allah. Ya. Jadi tidak menyangka bahwa benteng yang kuat itu, ya, bisa ditembus oleh Allah dengan siksanya. Ya. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka datanglah, ya, kepada mereka siksa min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang mereka tidak duga. Loh, kok bisa kalah? Padahal saya itu jumlahnya banyak, orang-orangnya kuat-kuat, ahli kitab lagi, kok bisa kalah melawan orang mukmin? Ya. Kenapa? Wa qadzafa fi qulubihim ru'bah, dan mereka dicampakkan di dalam hati mereka rasa takut. Takut yang pertama apa? Takut yang pertama adalah karena Ka'ab bin Al-Ashraf sudah terbunuh. Padahal dia yang mengkoordinir mereka ini, yang menghimpun, yang akan melawan Rasulullah. Yang kedua, mereka merasa takut di dalam diri. Karena apa? Janjinya orang-orang munafik, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan membantu mereka kalau diusir. Ya. Di surat Al-Munafikun itu ada, kalau diusir, mereka ternyata tidak membantu sama sekali. Maka disebutkan di dalam masalah ayat ini, wa qadzafa fi qulubihim ru'ba, dan Allah mencampakkan di dalam hati mereka rasa takut. Ya. Rasa takut karena sudah terbunuh Ka'ab bin Al-Ashraf tersebut. Ya. Yukhribuna buyutahum. Mereka merusak, ya, saking takutnya merusak rumah-rumah mereka sendiri. Ya. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim, dengan tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan juga dirusak oleh tangan orang-orang mukmin.
orang mukmin menggedor mereka, merusak pintu dari luar, mereka sendiri loh, ya, merusak rumah-rumah dari dalam. Karena mereka yakin bahwa mereka itu akan pasti kalah. Kalau sudah kalah, seluruh hartanya dikuasai, daripada ya ditinggalkan nanti ya dihancurkan aja supaya tidak bisa digunakan oleh orang-orang Muslim. Jadi saking ketakutan sendiri, rumah sendiri aja dihancurkan seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala di ujungnya faktabiru, maka ambillah ia sebagai pelajaran, ya ulil absar, wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang jernih. Orang setiap mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, menyalahi janji-janjinya Allah dan Rasulnya, mereka sudah mengikat perjanjian damai antara orang mukmin dan orang Yahudi, tapi dia justru menabuh genderang perang tatkala melihat bahwa Nabi ternyata bisa dikalahkan oleh orang-orang musyrik tatkala perang Uhud. Ya, padahal itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam ini, jangan menyelisih nabinya. Manuto kalau diperintahkan Nabi, kalau Nabi melarang sudah, jangan dikerjakan. Jangan dipikir dengan otakmu, akal kita kita taruh sudah. Nabi itu kalau berbicara dengan wahyu, maka semuanya pasti benar. Seorang Islam tidak akan pernah menilai bahwa Nabi salah, Nabi ini, Nabi tidak. Semua yang dikatakan Nabi benar adanya, Quran benar adanya. Ini keyakinan yang harus dimiliki. Ya. Kenapa? Kemudian Allah menjelaskan, walaula angkataballahu alaihimul jala'ah. Kalaulah tidak, bukan karena sudah ditetapkan pengusiran baginya. Ya. Kata Allah, la azabahum bidunya, pasti aku akan siksa di dunia. Maka Allah akan memerintahkan kepada nabinya supaya dihabisi saja semua orang Bani Nadir itu. Namun Rasul Allah Ta'ala tidak memerintahkan diusir saja mereka. Ya, hartanya biar ditinggalkan oleh mereka, orangnya boleh silakan pergi karena mereka sudah melanggar perjanjian kepada Nabi ini. Ya. Walahum bil akhirati azabun nar, dan mereka setelah mereka mendapat siksa di dunia, di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka seperti itu. Kenapa bisa demikian? Kata Allah, zalika bi annahum. Yang demikian itu dikarenakan sesungguhnya mereka syakullah, mereka menentang kepada Allah. Perintah-perintah Allah yang datang lewat Rasulnya ditentang, tidak mau mengikuti perintah Allah. Itu juga kita ditunjukkan kalau diperintah Allah, ya sudah, kerjakan saja. Contohnya Bani Nadir yang mereka menggunakan akalnya tatkala diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tidak mau ikut, tidak mau taat, diusir, terjadi pengusiran besar-besaran seperti itu. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka saqullah wa rasulahu, dia menentang Allah dan Rasulnya. Maka jangan coba-coba kita menentang Allah dan Rasulnya. Dan menentang orang-orang yang berkeyakinan benar tentang Allah dan Rasulnya, difitnah ini, difitnah itu. Allah sendiri yang akan bertindak. Karena orang beriman itu walinya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya, ya, dia orang-orang yang beriman. Artinya kekasihnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dzalika bi annahum saqullah wa rasulahu. Wa man yusaqillaha, barang siapa yang menentang Allah, ya. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu hukum, kok hukumnya itu diabaikan saja, dianggap hukum yang ditetapkan oleh Allah itu enggak sesuai dengan zaman lagi, enggak layak lagi untuk diamalkan, maka fa innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras siksanya. Jadi Allah Ta'ala seperti itu aja mengancamnya. Ya, barang siapa wa man yusaqillaha, barang siapa yang menentang Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Oleh karena itu jangan coba-coba kita menentang kepada Allah, karena tidak ada yang bisa melawan, ya, atau tidak bisa yang lari, ya, dari kekuasaan Allah. Mau kemana kita, ya? Bumi itu hanya satu genggaman saja di dalam genggamannya Allah, seluruh bumi itu. Sehingga kemana saja tidak bisa kita lari. Maka besok di hari kiamat itu iblis
tatkala mau dicabut ruhnya oleh malakul maut tuh lari sampai ke ujung timur, tiba-tiba malaikat sudah ada di depannya. Lari sampai ke ujung barat, sudah malaikat sudah ada di dalamnya. Ya, lari ke selatan, ke utara, malaikat sudah ada di dalam. Ya, ketakutan yang luar biasa iblis besok di hari kiamat, maka dia dicabut ruhnya. Iblis itu sakitnya tidak bisa digambarkan, seperti seluruh sakitnya orang yang dicabut ruhnya saat bumi itu dirasakan oleh iblis ini. Ya, ini siksa pertama sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan kita selamat tidak meniru iblis ini. Nah, kemudian ada beberapa orang yang menyangka Nabi itu tidak konsisten. Ya. Kenapa? Nabi itu melarang kalau perang tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh orang tua, menyiksa atau membunuh orang tua, perempuan, dan anak-anak. Dan ini ternyata Rasulullah itu memerintahkan kurma-kurmanya orang Bani Nadir yang ada di benteng-benteng itu, sebagian ada yang tidak dirobohkan, dibakar, ada sebagian yang dirobohkan dan dibakar. Maka di cara seperti itu turunlah ayat ini. Maka tumin linatin. Apa saja yang kalian potong, ya, potong, atau kalian tebang min linatin dari pohon kurma, atau tumuha, atau kamu biarkan ia tetap berdiri tidak dipotong, ya, kok iman berdiri saja, ya, ala usuli di atas batangnya, fa biidznillahi, semua itu diizinkan oleh Allah, bayangkan ya. Tatkala dicela ini langsung turun wahyu. Bapak Nabi itu kalau berbuat sesuatu bukan karena benci, karena senang, karena apa. Itu perintah Allah. Ya. Maka jangan ada yang mengatakan bahwa Islam itu, ya, agama Islam itu agama yang begini dan begini. Difitnah macam-macam. Biarkan aja orang suka fitnah. Semua ajaran syariat itu adalah datang dari Allah. Maka kalau kita belajar Islam ini semakin lama harus semakin mantap. Bahwa kita itu di jalan yang benar, ya, jalan yang diridhai oleh Allah, sampai Allah menekankan inna dzina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah itu kecuali Islam. Selain Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, orang yang mengambil agama selain Islam, falai balaminhu, sekali-kali tidak akan diterima, nggak akan dinilai, nggak akan dihitung amalnya besok, ya, bahwa fil akhirati minal khosirin, di akhir termasuk orang yang langsung dilimparkan ke dalam neraka. Maka saudaraku, ayo kita jaga keluarga kita. Jangan ada di antara kita yang masih mempunyai keluarga itu bukan muslim. Ya. Usahakan jadi muslim, kasihan. Kalau orang tua kita tidak bisa mendoakan, sudah tidak boleh mendoakan. Meskipun orang tuanya, meskipun anaknya, suami yang tercinta, tidak boleh. Jadikan muslim. Paling tidak mereka tidak akan kekal di dalam neraka, ya. Mereka pasti dipindahkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, itu janjinya Allah kepada kita, ya. Mudah-mudahan kita meyakini. Jadi kenapa seperti liyukhzizal fasiqin, untuk menghinakan orang-orang yang fasik, ya, yang mengatakan tidak boleh mohon ini. Maka dijawab bahwa yang dibiarkan berdiri, yang ditebang itu atas izin Allah. Maka perbuatan Nabi itu tidak ada yang di luar izin Allah. Nah, bedanya sekarang, kalau dulu hadis Nabi itu pada waktu itu ya kita tahu Rasulullah bersabda, kemudian berbuat ini dan itu, disaksikan oleh para sahabat, tidak boleh didustakan, tidak boleh ada yang menentang. Sekarang setelah Nabi kita meninggal dunia, itu tetap itu juga seperti itu. Hanya saja karena kita mempunyai penyaring yang sangat lembut itu yaitu Al-Quran. Kalau ada hadis yang dinyatakan sahih, tiba-tiba kok menentang Al-Quran. Ada hadis sahih menentangkan bahwa babi itu halal umpamanya. Maka langsung meskipun sahih itu dibuang. Kenapa? Tidak mungkin Rasulullah itu bertentangan omongannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan sebagai pendampingnya, ya, sama dengan sabda-sabda Nabi, tidak boleh bertentangan dengan itu. Itulah sebabnya kalau kita melihat ada beberapa ulama, ya, yang tidak mengakui hadis yang sahih itu untuk diamalkan karena mereka menganggap bertentangan dengan Al-Quran, ya.
bagi mereka yang tidak bisa mengkompromikan antara Al-Quran dan hadis, ya, sehingga hadis sahih itu masih tetap juga bertentangan atau berseberangan dengan Al-Quran, maka kita tawakuf dengan hadis itu, kita amalkan kitab Al-Qurannya, ya, sehingga kita tidak bergeming apa-apa bahwa Al-Quran tetap menjadi pedoman yang pas. Baiklah, ya, sampai ayat yang kelima ini dulu. Barangkali nanti kita lanjutkan pada diskusi-diskusi